Bab 1989, Mentah 2086, Budidaya Pintu Tertutup selama 4 bulan. Xiao Chen meninggalkan dunia rahasia Tuan Istana Ketiga sambil tersenyum. Ranah rahasia itu benar-benar harta karun yang sangat besar. Akumulasi Istana Naga Langit cukup besar. Sayangnya, Xiao Chen hanya memperoleh satu buah es mendalam 9 surga. Jika Tuan Istana Ketiga tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen, dia pasti akan menceramahi Xiao Chen. Ketika Xiao Chen kembali ke Gua Bulan Dingin, dia membuat persiapan untuk memasuki kultivasi tertutup. Saat ini, dia tidak kekurangan sumber daya, pemahaman, atau akumulasi. Dia perlu memasuki kultivasi pintu tertutup untuk mengkonsolidasikan segalanya, mengubah semua ini menjadi kecakapan tempur praktis, untuk mempersiapkan persaingan antara 7 istana luar. Dia ingin tidak hanya memasuki kota naga leluhur tetapi juga melakukannya dengan peringkat terbaik dalam seleksi. Xiao Chen memulai dari kehendak yang mulia. Kepala istana kedua berkata bahwa metode ini dapat diterapkan dalam segala hal karenanya, dia tidak mengajari Xiao Chen cara menggunakan kehendak sucinya secara ofensif. Karena prinsipnya sama, seharusnya tidak ada rintangan yang signifikan saat beralih antara bertahan dan menyerang. Karena Xiao Chen bisa membawa cahaya matahari dan bulan ke tubuhnya untuk pertahanan, dia pasti bisa menggunakan matahari yang terik dan bulan yang cerah untuk melancarkan serangan. Misalnya, dia bisa menabrakkan matahari yang terik atau bulan yang cerah ke tanah dan menciptakan gelombang kejut energi jiwa. Atau mungkin, dia bisa menggabungkan matahari dan bulan dan langsung meledakkannya. Berbagai metode tersebut menggunakan teknik yang sama seperti memasukkan cahaya matahari dan bulan ke dalam tubuh, sehingga konsepnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Xiao Chen mencoba mengerjakan ini. Setelah menghabiskan setengah bulan, dia akhirnya bisa mengubah fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama antara menyerang dan bertahan dengan lancar dan mudah, memanipulasinya sesuka hatinya. Pada saat yang sama, dia semakin tertarik pada metode guru istana kedua untuk membimbing energi jiwa orang lain. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk mengingat bagaimana rasanya ketika Tuan Istana Kedua meletakkan jari di dahinya untuk mengendalikan energi jiwanya. Saat ini, energi jiwa Xiao Chen jauh lebih tinggi daripada kultivasinya. Kultivasinya hanya pada tahap cahaya suci tahap awal. Namun, energi jiwanya sudah mencapai tingkat peak Holy Venerate, karena karakter surgawi. Dia bisa langsung memunculkan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama. Dia bisa menggunakan ini untuk membuat lawannya lengah dan membuatnya tak berdaya untuk membalas. Mengesampingkan kehendak jiwanya untuk saat ini, Xiao Chen beralih ke firmamen Srage. Kemarahan Cakrawala Guru Istana Pertama adalah pembuka mata yang bagus untuk Xiao Chen. Dia mengingatnya seolah-olah itu baru saja terjadi. Meskipun Xiao Chen bisa melakukannya, eksekusinya tidak terlalu mulus, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Mengamuk tanpa menunjukkannya, hanya menunjukkan kekuatan. Selain memvariasikan teknik, ada juga perubahan mentalitas. Ini bukan sesuatu yang bisa berhasil hanya dengan beberapa hari latihan. Itu membutuhkan penempaan jangka panjang dari diri sendiri. Xiao Chen berlatih dalam hal ini selama setengah bulan. Ketika dia merasa bahwa tidak ada lagi ruang untuk peningkatan yang nyata, dia berhenti dan beralih ke hal yang paling penting, melembutkan tubuh fisiknya, mengolah seni tempering tubuh naga surgawi. Akan terlalu tidak pantas jika Xiao Chen tidak membuat terobosan dengan sumber daya yang disediakan oleh Tuan Istana Ketiga. Hari-hari berlalu satu demi satu. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah berkultivasi secara tertutup selama 4 bulan. Pemuda berpakaian putih menjalani budidaya kering di Gua Bulan Dingin. Terkadang dia mengerutkan kening, terkadang dia merasa bingung, dan terkadang dia ragu. Kadang-kadang, dia akan meredakan kerutan dan tersenyum dengan tulus, itu dari kebahagiaan, karena memecahkan masalah yang sulit. Beginilah cara kultivasi selalu, tidak ada jalan pintas. Orang-orang yang berjalan di jalan kesuksesan dan berdiri di puncak selalu orang-orang yang mengerti bagaimana bertahan dan bertahan. Tidak ada yang bisa meningkatkan dengan santai dan mudah. Meledak. Di ruang kultivasi untuk pertempuran praktis di Gua Bulan Dingin, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk melemparkan pukulan. Kuali pola naga yang berdiri di depan Xiao Chen berbunyi 100 kali. Suara itu memekakkan telinga, seperti guntur dan auman naga, bergema tanpa henti. 100 kekuatan kuali. Setelah 4 bulan berkultivasi pahit dan menggunakan sejumlah besar sumber daya, vital Qi Xiao Chen akhirnya mencapai kekuatan kuali 100 yang mengerikan. Tubuh perang naga surgawi. Xiao Chen berteriak lagi. Tubuh fisiknya membengkak, membuatnya setinggi 2 meter dan tampak seperti raksasa kecil. Otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya, penuh daya ledak. Naga surgawi Might berlama-lama tanpa berhamburan,
merasa jasmani saat berenang di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi naga ki berwarna biru. Mata Xiao Chen dipenuhi dengan cahaya yang menekan. Bahkan jika dia menghadapi tokoh berdaulat, dia tidak akan mundur ketakutan. Kembali ke kota kuno, dia hanya bisa bertarung dengan tokoh penguasa kesempurnaan awal, tidak lebih. Sekarang setelah dia memperkuat berbagai aspek dan fondasinya, dia bisa menahan diri melawan pribadi yang berdaulat, bahkan menang mungkin terjadi. Lebih jauh lagi, ini tidak akan menggunakan kartu truf apapun, seperti alat jiwanya atau seni menelan surga awan iblis. Xiao Chen dengan lembut menjentikkan jarinya, dan banyak boneka tempur muncul di ruang kultivasi. Dia telah meminta wakil Hall Master Li dari Blood Dragon Guard untuk boneka tempur ini. Pengawal naga darah biasanya menggunakannya untuk berlatih dalam pertempuran praktis. Masing-masing boneka tempur ini sekuat yang mulia suci tahap awal. Dibandingkan dengan pembudidaya sejati, mereka tidak memiliki beberapa variasi dan kecerdasan. Namun, mereka semua memiliki serangan dan pertahanan dari yang mulia. Kemarahan Cakrawala. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mengusap dengan jari ditekuk, mengubah telapak tangan menjadi cakar. Kemudian, dia menekan tangannya di kepala boneka tempur. Pedang ki tanpa batas dan ribuan petir langsung membungkus boneka tempur ini. Dengan pikiran, sebuah kegentingan datang dari boneka tempur. Pedang ki memotong boneka tempur menjadi ribuan bagian yang berkedip-kedip dengan listrik yang berderak. Bang! Kemudian, Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan lagi, menggunakan kemarahan Cakrawala lagi. Namun, kali ini, dia tidak mengubah serangan telapak tangan menjadi serangan cakar. Dia hanya mengacungkan telapak tangannya. Listrik bercampur dengan niat pedangnya, berubah menjadi badai pedang listrik ki yang melonjak keluar dengan melolong. Ini menjatuhkan 10 boneka tempur aneh di depannya ke udara, tubuh mereka penuh dengan ribuan lubang. Pak, kali ini, Xiao Chen menghancurkan telapak tangannya. Ketika telapak tangan mendarat, jejak telapak tangan besar muncul di tanah. Semua boneka tempur yang rusak segera hancur, hancur total. Setelah itu, rasa bahaya datang dari belakang. Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir untuk menghindar. Satu boneka pertempuran terakhir telah selamat. Boneka tempur ini lebih kuat dari yang lain, pada tingkat Peak Holy Venerate. Boneka tempur ini segera mengejar Xiao Chen, meninjunya tepat saat dia mendarat. Bang! 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 Xiao Chen bertukar 3 pukulan dengan boneka tempur ini sebelum mundur 10 langkah, momentumnya terputus dengan paksa. Energi esensi sejati dari Peak Holy Venerate sangat kuat. Saat ini, Xiao Chen adalah yang mulia suci tingkat menengah, dan energi esensi sejatinya masih agak rendah. Potongan naga darah. Boneka tempur terus menekan setelah memanfaatkan momentum. Api merah menyala di seluruh tubuhnya. Seekor naga darah melingkari lengannya saat dia menyerang dengan pisau yang kuat. Kemarahan Cakrawala. Xiao Chen mengeksekusi firmamen serage lagi, tapi kali ini, dia mengubah telapak tangannya menjadi kepalan. Saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dia memasukkan Thunder Dao, Sabre Dao, dan Misteri Grid Desolate Aeon Ancestor Dragon ke dalam tinjunya. Ledakan. Kedua serangan itu bertemu. Kali ini, Xiao Chen memukul mundur boneka tempur itu tanpa bergerak selangkah pun. Kekuatan dan tekanan yang menakutkan meletus dari tubuh Xiao Chen. Tanpa menunjukkan kemarahan, dia menunjukkan kekuatan, mengguncang langit dengan satu pukulan. Tubuh perang naga surgawi. Tubuh Xiao Chen membengkak lagi, dan vital ki-nya melonjak. Dengan teriakan perang, dia menyerbu. Dia melemparkan 10 pukulan, setiap pukulan meletus dengan 100 kekuatan kuali. Setelah 10 pukulan, lengan boneka tempur itu langsung meledak. Retakan samar muncul di setengah tubuh boneka tempur. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendang boneka pertempuran Peak Holy Venerate, menyebabkannya meledak. Kristal intinya berguling di tanah. Xiao Chen meregangkan tubuhnya, merasa santai. Namun, dia merasa tidak puas dengan pertarungan ini. Bagaimanapun, ini hanyalah boneka perang. Mereka jauh lebih rendah daripada pembudidaya sejati. Seseorang dapat menggunakan boneka tempur ini hanya untuk membiasakan diri dengan teknik gerakan dan teknik bela diri saat berlatih. Mereka tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan seseorang. Jika seseorang menganggap seorang kultivator sama dengan boneka tempur dalam pertempuran nyata, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tanda pisah. 4 bulan berlalu dengan cepat. Hari kompetisi antara 7 istana luar semakin dekat. Xiao Chen tidak benar-benar merasakan apa-apa tentang itu. Setelah 4 bulan berkultivasi secara tertutup, hatinya yang awalnya gelisah menjadi tenang. Ini terutama terjadi ketika berlatih kemarahan Cakrawala. Saat dia mengubah emosinya menjadi marah namun tidak marah, kondisi mentalnya meningkat secara signifikan.
Xiao Chen mengambil kristal inti boneka tempur di tanah. Pada saat yang sama, dia berpikir tentang bagaimana menggunakan waktu yang tersisa. Masih ada 2 bulan. Bahkan jika dia memiliki pertemuan kebetulan, dia mungkin tidak bisa mencernanya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia harus pergi ke Istana Naga Biru, Istana Naga Merah, dan Istana Naga Emas untuk mencari Murong Yan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia bisa memeriksa kekuatan para ahli dari istana luar lainnya. Setelah beberapa pemikiran, dia menyerah pada ide ini. Istana luar lainnya bias terhadap naga berdarah campuran. Jika Xiao Chen pergi, dia tidak bisa menjamin dia bisa menghindari masalah serupa dengan apa yang terjadi di Istana Naga Putih sebelumnya. Murid inti kelas surga, cepat berkumpul di Profound Dragon Platform di puncak utama Istana Naga Langit. Tepat pada saat ini, sebuah pesan terdengar dari token identitas Xiao Chen dalam suara Penatua Tian Yun. Mengapa murid inti kelas surga dipanggil saat ini? Istana Naga Surgawi hanya memiliki 4 murid inti kelas surga. Apakah ada kebutuhan untuk mengumpulkan kita semua? Xiao Chen tidak bisa mengetahuinya. Selanjutnya, dia tidak menyukai Penatua Tian Yun. Namun, pikiran Xiao Chen salah. Ada lebih dari 4 murid inti kelas surga di Istana Naga Surgawi. Hanya saja semua murid inti kelas surga yang bisa naik ke puncak patung naga langit telah mengikuti pelatihan pengalaman. 3 orang yang tertinggal adalah yang terlemah dari mereka semua, tidak dapat naik ke puncak naga langit. Ada hal-hal penting yang dibahas dalam pertemuan ini. Xiao Chen mengumpulkan semua kristal inti di tanah dan bersiap untuk bertemu dengan wakil Aula Master Li dari penjaga naga darah. Emosi keduanya cocok satu sama lain. Xiao Chen juga sangat tertarik mendengar tentang pengawal naga darah. Kakak senior Xiao, saudara laki-laki junior ini baru saja akan mencarimu. Tanpa diduga, kakak senior keluar sebelum saya bisa, kata seorang murid istana luar dengan hormat setelah menghentikan Xiao Chen ketika Xiao Chen baru saja keluar dari gua bulan dingin. Apa masalahnya? Penatua Tian Yun takut kakak senior tidak akan menerima pesan untuk berkumpul di platform naga yang mendalam, jadi dia mengirim murid ini untuk datang dan memberi tahu Anda. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain pergi. Bab 1990 Mentah 2087 menamparkan terbang. Di platform naga yang mendalam, angka-angka sesekali muncul. Yi Xin, Li Luo, dan Jue Yun, yang sudah lama datang, melihat sekeliling seolah mencari seseorang. Namun, ketiganya akhirnya menunjukkan ekspresi kecewa karena tidak menemukan orang yang mereka cari. Segera, 10 orang aneh berdiri di Profound Dragon Platform. Xiao Jinyu merasa terkejut di dalam hatinya, terkejut dengan jumlah murid inti kelas surga. Suara mendesing. Segera, aura yang kuat tiba di Profound Dragon Platform. Aura ini begitu kuat, memberikan tekanan yang nyata pada semua orang. Orang-orang melirik secara otomatis. Orang itu mengenakan baju perang berwarna putih. Dia tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tampak apatis. Orang ini sudah mencapai tahap cahaya suci tahap akhir. Dia menunjukkan ketajaman yang sangat terang di wajahnya. Saat dia perlahan menyapu pandangannya ke semua orang, dia diam-diam menarik dan menyembunyikan ketajaman ini, memanipulasinya sesuka hatinya. Kakak senior Lu. Orang ini tampaknya terkenal di antara murid inti kelas surga veteran. Setelah dia mendarat, banyak orang dengan hormat menyambutnya. Xiao Jinyu menarik lembut lengan baju Yi Qianyun, yang ada di sampingnya, dan bertanya, siapa itu? Setelah lulus ujian selama periode ini, murid inti kelas surga cadangan secara resmi menjadi murid inti kelas surga. Karena Yi Qianyun sudah lama berada di Istana Naga Langit, dia mungkin mengenal orang ini. Yi Qianyun menatap orang itu dalam-dalam dan berkata, dia adalah Lu Feng, dari garis keturunan naga darah campuran. Dia bergabung dengan Istana Naga Surgawi pada saat yang sama denganku. Namun, dia menjadi murid inti kelas surga 3 tahun lalu. Saat itu, dia menekan kita semua, kami bahkan tidak bisa bernapas karena tekanan. Saat itu, saya adalah yang paling percaya diri untuk menjadi murid inti kelas surga. Pada akhirnya, saya kalah darinya dan akhirnya tertunda 3 tahun. Dia berasal dari garis keturunan naga darah campuran, dan dia masih sangat kuat. Xiao Jinyun berkata dengan sedikit terkejut, merasa kagum. Yi Qianyun berbisik, bicaralah lebih lembut, jangan biarkan dia mendengarmu. Dia adalah orang yang pendendam. Jangan sampai menjadi sasaran olehnya. Tepat pada saat ini, Xiao Jinyu merasa kedinginan. Ketika dia mendongak, dia melihat Lu Feng menatapnya dengan dingin. Ketika Lu Feng menarik kembali pandangannya, Xiao Jinyu merasa sedikit lebih baik. Xiao Jinyu tidak bisa menahan keterkejutannya. Awalnya,
Dia berpikir bahwa dia akan dapat menempati peringkat 3 teratas di antara murid inti kelas surga setelah periode kultivasi yang pahit. Tanpa diduga, sekarang tampak seperti murid inti kelas surga dipenuhi dengan bakat tersembunyi. Situasinya jauh dari sederhana, tidak seperti harapan Xiao Jinyu. Ledakan, saudara muda dan saudari muda, sudah lama sekali. Tiba-tiba, aura yang lebih kuat dari sebelumnya turun dari langit. Sesosok perlahan mendarat di atas patung naga langit, memandang rendah semua orang. Kakak senior pertama, semua orang menyapa orang ini serempak. Ketika Xiao Jinyu melihat orang itu, dia berpikir dalam hati, apakah ini murid inti kelas surga terkuat, Bai Yunfeng. Xiao Jinyu pernah mendengar Li Luo, Yi Xin, dan Jue Yun menyebut Bai Yunfeng ini sebelumnya. Bai Yunfeng telah menduduki posisi pemimpin murid inti kelas surga Istana Naga Langit selama bertahun-tahun. Bai Yunfeng sering berpetualang di luar. Rumor mengatakan bahwa orang-orang yang berteman dengannya adalah murid sekte dalam kota naga leluhur daripada murid istana luar. Bai Yunfeng memiliki persahabatan yang mendalam dengan banyak murid sekte dalam, sering bertualang dengan mereka. Tempat-tempat di mana Bai Yunfeng berpetualang tidak terbatas pada kekaisaran naga surgawi tetapi meluas ke seluruh wilayah utara. Orang-orang yang berhubungan dengannya adalah talenta muda yang luar biasa dari seluruh wilayah utara. Ini adalah seseorang yang dianggap telah melihat dunia yang lebih besar. Ken-nya melampaui orang banyak. Suara mendesing. Bai Yunfeng turun dari atas patung naga langit. Kemudian, tatapannya menyapu kerumunan sebelum menatap Lu Feng sejenak. Sepertinya yang lain tidak bisa menarik perhatian Bai Yunfeng sama sekali. Siapa Xiao Chen? Bai Yunfeng bertanya dengan serius sambil melihat sekeliling. Namun, tidak ada yang menjawab. Xiao Jinyu merasa terkejut. Mungkinkah Bai Yunfeng ini pernah mendengar tentang Xiao Chen sebelumnya? Li Luo melangkah maju dan berkata, Kakak Bai, Xiao Chen belum tiba. Dia tidak ada di sini sekarang. Bai Yunfeng tersenyum dan berkata, itu masuk akal. Jika dia ada di sini, maka rumornya akan terlalu dibesar-besarkan. Aku akan menunggunya. Mari kita lihat seberapa kuat Xiao Chen ini. Untuk berpikir bahwa ketiga master istana secara pribadi membimbingnya. Petik 2. Bai Yunfeng mengejutkan semua orang, menghasut kejutan yang mendalam. Apa? 3 kepala istana membimbing satu orang pada saat yang sama. Itu tidak mungkin. Ini terlalu konyol. Sudah sangat beruntung bagi kami untuk mendapatkan bimbingan dari salah satu Palace Master. Untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan ketiga master istana untuk membimbingnya pada saat yang sama. Petik 2. Mungkinkah orang ini memiliki beberapa koneksi? Bukannya tidak ada yang mendapatkan bimbingan dari 3 master istana pada saat yang sama dalam sejarah Istana Naga Langit. Namun, jumlah orang seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan. Berbicara secara logis, masalah 3 master istana yang membimbing Xiao Chen seharusnya tidak bocor. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Ketiga kepala istana juga tidak sengaja menyembunyikan tindakan mereka. Jadi, tidak aneh jika Bai Yunfeng yang agak licik mengetahui masalah ini. Sedikit kejutan melintas di hati Li Luo. Kemudian, dia bertanya, kakak senior pertama, Anda belum kembali selama 2 tahun. Apakah Anda memiliki panen? Petik 2. Bai Yunfeng tersenyum tipis. Itu tidak bisa dianggap sebagai panen, tapi aku yakin bisa memasuki kota naga leluhur kali ini. Saat Bai Yunfeng berbicara, dia menunjukkan kepercayaan diri yang besar, menyebarkan kekuatan naga murni. Ini mengejutkan para murid di sekitarnya dan memaksa mereka untuk mundur beberapa langkah. Dragon Might sangat kuat, mampu menekan Sovereign Personages. Kakak senior pertama, selamat. Anda mungkin telah mengubah setidaknya 30% dari garis keturunan Anda, seseorang dengan mata tajam memuji, melihat misteri di balik ini. Bai Yunfeng berkata dengan lembut, masih baik-baik saja. Itu hanya hasil dari manfaat yang diperoleh dengan bertualang dengan murid sekte dalam. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki kota naga leluhur, Anda akan tahu seberapa kuat para murid sekte dalam. Bakat saling berbenturan di seluruh wilayah utara, itu menggembirakan. Kata-kata ini membuat beberapa orang tidak nyaman. Dia terdengar seolah-olah dia sudah memasuki kota naga leluhur. Kakak senior pertama, ahli istana luar gerbang naga mana yang menurutmu layak untuk diperhatikan? Seseorang bertanya dengan lembut. Bagaimanapun, Bai Yunfeng telah melihat banyak hal dan sangat berpengetahuan. Jaringan informasinya sangat luas, dan dia tahu banyak hal yang tidak diketahui oleh murid-murid lainnya. Bai Yunfeng merenung, lalu menjawab, ada banyak ahli di 6 istana luar naga surgawi. Namun, jika berbicara tentang ahli sejati, murid sekte dalam di kota naga leluhur hanya mengakui 4.
Yang pertama adalah Qinmu dari Istana Naga Emas. Anda semua tahu orang ini, jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang dia. Tinju Kaisar Naganya sudah mencapai lapisan ketujuh. Menyebutnya sebagai orang terkuat di Istana Luar tidaklah berlebihan. Selanjutnya adalah Yuanxi dari Istana Naga Perak. Teknik pedangnya telah mencapai kesempurnaan, dan pedang besar Dao miliknya sudah mencapai kesempurnaan besar. Rumor mengatakan bahwa dia hampir mencapai domain Dao. Tokoh berdaulat biasa tidak akan berani melawannya. Setelah itu, ada Ding Jun dari Istana Naga Merah dan Feng Wuheng dari Istana Naga Biru. Pemahaman mereka tentang Dao Api dan Dao Angin, masing-masing, dapat dikatakan tak tertandingi di Istana Luar. Keempat orang ini pasti akan memasuki kota naga leluhur. Faktanya, sesepuh sekte dalam sudah memperhatikan mereka. Petik 2. Qinmu, Yuanxi, Ding Jun, dan Feng Wuheng, ini adalah empat ahli besar dari Istana Luar Gerbang Naga saat ini. Xiao Jinyu mengingat keempat nama ini. Kakak Bai, berapa banyak murid inti kelas surga menurutmu yang bisa memasuki kota naga leluhur kali ini? Seseorang bertanya dengan antisipasi. Bai Yunfeng melihat sekeliling dan menjawab dengan lembut, selain aku, hanya Lu Feng yang memiliki peluang besar. Adapun sisa dari Anda, peluang Anda terlalu tipis. Jika Xiao Chen itu tidak normal, mungkin hanya kita berdua yang bisa memasuki kota naga leluhur. Ah, kata-kata Bai Yunfeng seperti percikan air dingin pada semua orang, segera membuat mereka diam. Evaluasi ini sulit diterima, tetapi Bai Yunfeng yang mengatakan ini, jadi mereka tidak bisa membantahnya. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba memecah kesunyian. Siapa kamu untuk bergosip seperti itu? Apa urusanku denganmu? Itu adalah Xiao Chen yang berjalan dari bawah puncak. Xiao Chen ingat bahwa dia belum pernah berjalan dari bawah sebelumnya. Jadi, kali ini, dia melakukannya, yang sedikit menunda kedatangannya. Xiao Chen merasa agak terkejut melihat begitu banyak murid inti kelas surga di Profound Dragon Platform. Apa yang lebih tidak diharapkan Xiao Chen adalah mendengar seseorang berbicara di belakangnya ketika dia tiba. Xiao Chen langsung merasa kesal. Ini adalah pertemuan formal. Bagaimana seseorang bisa membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang dia? Saat Xiao Chen berbicara, dia mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengharapkan dia untuk menantang Bai Yunfeng saat dia tiba. Mata Bai Yunfeng berbinar. Dia berkata dengan serius, kamu pasti Xiao Chen. Anda agak kuat, layak untuk 3 master istana yang membimbing Anda pada saat yang sama. Namun, Anda hanya memiliki kesempatan genap untuk memasuki kota naga leluhur dengan kekuatan Anda. Anda hanyalah seekor katak di dalam sumur. Bagimu, langit hanya sebesar apa yang bisa kamu lihat dari sumur. Anda harus keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Petik 2. Xiao Chen sedikit mengernyit. Orang ini bertindak seolah-olah dia tahu banyak tentang dia. Tampaknya dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Orang ini bahkan tahu tentang 3 kepala istana yang membimbingnya. Xiao Chen, kakak senior Bai memiliki hubungan yang mendalam dengan Penatua Tian Yun. Sepertinya dia berniat untuk memilihmu. Li Luo mengirim proyeksi suara ke Xiao Chen, menyelesaikan keraguannya. Jadi, dia adalah orang Elder Tian Yun. Tidak heran, memikirkan orang tua itu masih berprasangka buruk padaku. Namun, tidak perlu memikirkan hal ini. Saya tidak perlu berdebat dengan badut menari. Xiao Chen mencari tempat untuk beristirahat. Saudara muda Xiao, Anda tampaknya tidak setuju dengan sudut pandang kakak laki-laki Anda. Siapa tahu, sosok Bai Yunfeng melintas. Dia langsung pergi untuk memblokir Xiao Chen, menatapnya dengan senyum munafik. Xiao Chen mengangkat alisnya, sudah marah, dan sedikit niat membunuh muncul di hatinya. Xiao Chen baru saja berbalik dan berjalan ke arah lain. Suara mendesing. Bai Yunfeng sepertinya sengaja pamer. Sosoknya berubah menjadi naga, dan dia dengan cepat mengayun di udara beberapa putaran. Kemudian, dia memblokir Xiao Chen setelah mendarat dengan booming. Aku ingin tahu apakah kakak muda Xiao punya saran tentang teknik gerakan kakakmu. Posisi Bai Yunfeng terus berubah saat dia berbicara, tanpa henti mengitari Xiao Chen. Angin kencang bertiup dan bayangan-bayangan berkedip-kedip. Raungan naga yang dalam terdengar di sekitarnya. Tak satu pun dari yang lain bisa melihat di mana tubuh asli Bai Yunfeng berada. Tamparan. Sama seperti semua orang memuji teknik gerakan ini di dalam hati mereka, tamparan keras terdengar. Xiao Chen menamparkan Bai Yunfeng terbang. Bab 1991, Mentah 2088, melihat langit dengan mata. Profound Dragon Platform berubah menjadi sangat sunyi. Banyak orang sangat terkejut, rahang mereka jatuh. Xiao Chen langsung menamparkan Bai Yunfeng terbang.
Saat mempertimbangkan ekspresi siapa yang paling tenang, tentu saja Lu Feng. Sejak awal, dia menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Bahkan ketika Bai Yunfeng muncul dan memberikan penilaiannya terhadap Lu Feng tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Seolah-olah Lu Feng bukanlah topiknya. Ketika Xiao Chen menamparkan Bai Yunfeng, Lu Feng masih tidak menunjukkan perubahan pada ekspresinya. Bai Yunfeng menekankan tangannya ke wajahnya yang merah dan menyengat saat beberapa darah keluar dari mulutnya. Bahkan dia agak terpana. Seni awan gliding saya sudah mencapai puncak kesempurnaan hebat. Kenapa dia masih bisa melihatku? Tidak hanya itu, dia bahkan bisa menyerang dengan sangat akurat. Poin krusialnya adalah dia menyerang dengan cara yang paling memalukan, menamparku. Kamu mencari kematian. Bai Yunfeng menjadi sangat marah. Awalnya, dia hanya menyetujui permintaan Penatua Tian Yun dan bermaksud berhenti mempermalukan Xiao Chen. Sebelumnya, Bai Yunfeng sama sekali tidak peduli dengan Xiao Chen. Namun, kemarahan memenuhi hatinya sekarang. Dia hanya ingin menginjak-injak Xiao Chen tanpa ampun. Kemarahan membara di hati Bai Yunfeng saat momentumnya melonjak liar. Dragon Might menyebar, melampiaskan niat membunuh dan amarahnya yang ganas. Cepat menjauh, cepat menjauh. Aura ini sudah menyaingi Sovereign Personage. Peningkatan kakak senior pertama selama 2 tahun terakhir benar-benar mengerikan. Bahkan tokoh berdaulat kesempurnaan awal tidak akan memiliki keunggulan dibandingkan kakak senior pertama. Kemarahannya sangat menakutkan. Sebaiknya kita menjauh dan tidak terlibat di dalamnya. Semua orang bisa merasakan kemarahan Bai Yunfeng. Selain Lu Feng, semua orang pergi dengan tergesa-gesa agar mereka tidak terseret gelombang kejut. Kekhawatiran muncul di hati Li Luo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Mengapa sekte sesepuh belum ada di sini? Itu pasti Penatua Tian Yun. Penatua Tian Yun pasti telah mengirim mereka pergi. Dia masih belum menaruh dendam antara dirinya dan Xiao Chen sejak saat itu. Sepertinya dia tidak berniat melepaskan kesempatan ini untuk memberikan pukulan kepada Xiao Chen. Xiao Chen, kamulah yang memaksaku melakukan ini. Anda hanyalah seekor katak di dalam sumur, hanya melihat langit di atas Anda. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa luasnya langit ini. Bai Yunfeng meraung. Kemudian, Holy Venerate Will-nya muncul dan menyatu dengan auranya. Energi jiwa Bai Yunfeng yang kuat mewujudkan kekuatan naganya yang tak terlihat. Banyak gambar naga berkeliaran di sekitarnya, tidak hanya memberikan tekanan kuat pada tubuh fisik tetapi juga mengguncang jiwa. Tinju naga meluncur, meteor api melonjak. Bai Yunfeng melayang ke udara seperti naga yang meluncur di langit. Kemudian, dia berubah menjadi meteor dan merobek langit. Ketika dia melemparkan pukulan, rasanya seperti meteor melesat ke bawah. Dia membawa momentum yang kuat, tampak seperti bintang yang jatuh. Cahaya tinju tampak seperti bintang, menerangi sekeliling. Cahaya yang menusuk membuat orang sulit membuka. Tidak hanya gerakan ini perkasa, tetapi juga sangat cepat. Setelah Bai Yunfeng melonjak, dia menyerang Xiao Chen di detik berikutnya. Bahu kiri Xiao Chen bergeser sedikit, dan tubuhnya miring saat dia dengan gesit menghindari pukulan ini. Cahaya tinju yang mengerikan menghantam udara dan segera meledak. Percikan terbang kemana-mana, dan seluruh Profound Dragon platform bergetar. Cahaya bintang berkilauan. Bai Yunfeng mengerutkan kening dan meraung marah. Tinjunya berkelebat saat dia meninju terus-menerus. Titik cahaya seperti bintang yang berkedip-kedip berderak saat dia menghujani Xiao Chen. Rentetan, dikombinasikan dengan momentum yang luar biasa, berarti penghindaran itu tidak mungkin. Mari kita lihat kemana kamu akan menghindar sekarang. Setelah pelajaran dari pukulan sebelumnya, Bai Yunfeng segera mengubah strateginya, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk menghindar. Namun, Bai Yunfeng sepertinya salah paham. Apakah Xiao Chen perlu menghindar? Apakah itu perlu? Secara alami, itu tidak perlu. Menahannya tanpa melepaskannya, mengamuk tanpa menunjukkannya. Xiao Chen menginjakkan kakinya di tanah. Tidak ada aura mengejutkan yang keluar dari tubuhnya, dia hanya meluncurkan serangan telapak tangan sederhana. Ini adalah kemarahan cakrawala. Namun, sebagian besar orang di sini tidak akan mengenali kemarahan cakrawala ini. Tidak ada amarah yang membakar langit, tidak ada tangan raksasa, dan tidak ada amarah yang mengilhami ketakutan. Hanya ada angin palem. Bang! Ketika serangan telapak tangan ditembakkan, itu tidak menunjukkan kekuatan apapun. Namun, listrik, pedang ki tanpa batas, dan kemarahan naga leluhur Eon yang hebat, semuanya dibuang. Ledakan. Serangan telapak tangan Xiao Chen bentrok dengan ribuan lampu tinju dari tinju Bai Yunfeng, yang menghasilkan suara keras. Tinju menyala dengan bintik-bintik cahaya bintang yang tersebar.
Bai Yunfeng tersandung 10 langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan pijakannya. Menunjukkan kekuatan tanpa kemarahan, Xiao Chen melangkah maju. Saat kakinya dengan lembut menyentuh tanah, dia memiliki ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Namun, kekuatan dan tekanan yang luar biasa menyelimuti Bai Yunfeng. Bai Yunfeng merasa ini tak tertahankan. Memikirkan bahwa Xiao Chen menekan auranya. Menolak untuk tunduk pada situasinya, Bai Yunfeng berteriak, tinju penakluk naga, awan pembakaran api. Auranya secara paksa melonjak 50%. Baru kemudian tekanan pada dirinya sedikit berkurang. Awan menyala mengelilingi Bai Yunfeng saat dia menyerang Xiao Chen dengan marah. Dia menghujani kepalan tangan, tidak percaya bahwa dia tidak bisa berbenturan dengan Xiao Chen. Xiao Chen dengan tenang menghadapi situasi itu, dengan stabil melawan setiap gerakan yang datang. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan. Tanpa diduga, Bai Yunfeng tidak bisa menang, dia hanya tampak seperti monyet yang mengamuk yang melompat-lompat di sekitar Xiao Chen. Aku tidak percaya aku tidak bisa melukaimu sama sekali. Potongan mendalam naga meluncur. Kemarahan Bai Yunfeng memuncak di kepalanya. Dia menggunakan pisau untuk melancarkan serangan. Api menyebar di langit dan menyatu menjadi cahaya pedang sepanjang 300 meter. Jika dilihat dari jauh, nyala api yang menyala pada cahaya pedang membuat orang takut, menghalangi mereka untuk bentrok secara langsung. Ini adalah teknik bela diri yang menggabungkan energi jiwa dan energi esensi sejati. Tidak heran itu sangat menakutkan. Saat gerakan ini muncul, para murid Istana Naga Langit yang menyaksikan mundur lebih jauh. Mereka semua merasakan bahwa gerakan ini sangat menakutkan. Matahari dan bulan bersinar bersama. Xiao Chen berteriak. Kemudian, tanpa perlu memunculkan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama, ia menggabungkan cahaya matahari dan bulan ke dalam tubuhnya. Segera, siang dan malam bersepeda di sekitar tubuh Xiao Chen. Tekanan yang diberikan oleh Gliding Dragon Profound Chop pada jiwa Xiao Chen menghilang. Hanya itu yang ada di sana, dia tidak perlu memperhatikannya lebih jauh. Meledak. Xiao Chen meninju, mengeksekusi firmamen serage lagi. Namun, kali ini, dia menghasilkan cahaya tinju. Kemarahan naga leluhur, pedang ki yang tak terbatas, dan listrik langsung meletus dengan cahaya tinju. Pukulan ini menghancurkan Gliding Dragon Profound Chop yang menakutkan itu menjadi ribuan keping yang melesat ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan terus meletus ke segala arah. Ekspresi murid inti kelas surga yang sudah pindah jauh berubah drastis. Mereka buru-buru melakukan serangan untuk menetralisir api dan gelombang kejut menyebar. Meski begitu, mereka menemukan situasi yang menantang. Hanya Lu Feng yang bereaksi dengan tenang, dengan lembut menjentikkan jarinya tanpa kebingungan. Helaian niat pedang menghancurkan api dan gelombang kejut yang terbang ke arahnya, mengubahnya menjadi angin lembut dan panas yang menyapunya. Angin ini hanya meniup poni panjang di dahinya ke samping, tidak membahayakan tubuhnya sama sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat Xiao Chen dengan sempurna mematahkan gerakan pembunuhannya memberikan pukulan besar bagi kepercayaan diri Bai Yunfeng. Momentumnya berhenti, dan dia tampak agak tercengang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xiao Chen tidak memberi Bai Yunfeng waktu untuk pulih. Melangkah maju, dia mengambil inisiatif untuk menyerang pihak lain untuk pertama kalinya. Hanya dalam 3 gerakan, Xiao Chen memojokkan pihak lain dengan cukup buruk sehingga Bai Yunfeng menjadi pucat. Suara mendesing. Setelah 10 gerakan, sebuah pukulan menghantam Bai Yunfeng, membuatnya sangat kesakitan. Pukulan itu menjatuhkannya ke udara, mengirimnya terbang menuju puncak patung naga langit. Pada saat ini, penyesalan sudah memenuhi hati Bai Yunfeng. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk sampai ke puncak patung naga langit, ingin membuka jarak dan meminta Xiao Chen untuk berhenti. Namun, siapa tahu, Xiao Chen bergerak lebih dulu. Dia berubah menjadi naga petir dan tiba di depan Bai Yunfeng. Ketika Bai Yunfeng berdiri dengan stabil dan melihat ke bawah, dia tidak dapat menemukan Xiao Chen. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan dan tekanan yang kuat di atasnya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seekor naga petir menyerangnya. Ini membuat Bai Yunfeng ketakutan hingga hampir jatuh dari patung naga langit. Ledakan. Bai Yunfeng melakukan yang terbaik untuk meninju, ingin menghancurkan naga petir. Pada akhirnya, naga petir ini menjatuhkannya beberapa langkah ke tepi. Dia tampak seperti akan jatuh. Kemudian, Xiao Chen mengungkapkan wujud aslinya dan tanpa ampun mengeksekusi firmamen serage lagi. Kali ini, dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan meraih Bai Yunfeng. Pada saat ini, Bai Yunfeng dengan paksa mengeluarkan semua kekuatannya.
Dia mengelak ke kiri dan ke kanan dan berhasil menghindar beberapa kali, meninggalkan Xiao Chen untuk tidak mengambil apapun. Ini meningkatkan kepercayaan diri Bai Yunfeng. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pukulan. Nyah, Bai Yunfeng benar-benar layak menyandang gelar sebagai kakak senior pertama. Bahkan dalam keadaan sulit seperti itu, dia berhasil tetap tenang dan menghadapi bahaya. Pukulan habis-habisan ini mengenai bahu Xiao Chen dengan kecepatan kilat di depan mata semua orang. Apakah situasi akan berbalik? Keduanya telah bertarung satu sama lain dengan kecepatan yang mengejutkan sejak awal. Pertempuran itu membuat semua penonton merasa seperti hati mereka ada di tenggorokan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat terakhir, Bai Yunfeng akan dapat mengambil kesempatan. Bang! Cahaya tinju mendarat dengan kuat di bahu Xiao Chen. Namun, sebelum Bai Yunfeng bisa tersenyum, ekspresinya membeku. Vital Qi melonjak di tubuh Xiao Chen dan berkumpul di bahu kirinya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat bahu. 100 Cauldron Force melonjak keluar. Orang yang mundur bukanlah Xiao Chen tapi Bai Yunfeng. Namun, Xiao Chen tidak memberi Bai Yunfeng kesempatan untuk jatuh. Dia mengeksekusi firmamen serage sekali lagi dan mengubah telapak tangannya menjadi cakar, menyerang lagi. Suara mendesing. 5 jari Xiao Chen meraih kepala Bai Yunfeng dalam sekejap, menyebabkan Bai Yunfeng membeku ketakutan. Ketakutan dan kengerian yang pernah dialami Xiao Chen di tangan Master Istana pertama sekarang muncul di Bai Yunfeng tetapi diperkuat 10-100 kali. Cakar ini berisi ki pedang yang tak terbatas, listrik, dan kemarahan naga leluhur Eon yang hebat. Semua ini menyelimuti seluruh tubuh Bai Yunfeng. Selama Bai Yunfeng menolak, dia bisa dicabik-cabik dalam sekejap. Hidup dan mati Bai Yunfeng hanya bergantung pada satu pemikiran dari Xiao Chen. Xiao Chen melihat sekeliling, menikmati pemandangan seluruh istana naga langit. Kemudian, dia bertanya dengan acuh tak acuh, jadi, menurutmu seberapa luas langit itu? Bagaimana mungkin Bai Yunfeng berani menjawab sekarang? Dia memohon, saudara muda Xiao, tolong biarkan aku pergi. Kakak senior melakukan ini di saat-saat bodoh. Aku bertanya padamu seberapa luas langit. Xiao Chen dengan dingin menyela pihak lain. Kaki Bai Yunfeng gemetar, dia merasa hidupnya tergantung pada seutas benang. Sebelumnya, dia telah mengatakan beberapa kali bahwa Xiao Chen adalah katak di dalam sumur. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan jawaban. Biarkan saya mengajari Anda sesuatu di atas patung naga langit ini, tidak ada yang menggelikan tentang katak di dalam sumur. Selama hati seseorang lebih besar dari langit, itu baik-baik saja. Hal yang menggelikan adalah melihat langit dengan matamu setelah keluar dari sumur tetapi masih gagal untuk melampaui hatimu sendiri. Setelah Xiao Chen berbicara, dia menarik tangannya kembali dan menamparkan Bai Yunfeng dari atas patung naga langit. Kemudian, dia berteriak ke sekeliling, Tian Yun tua yang berkabut, berapa lama kamu akan terus menyelinap? Babak 1992, mentah 2089, ikutlah denganku. Sesaat sebelumnya, tamparan keras bergema di seluruh puncak utama istana naga langit. Pada saat berikutnya, teriakan marah Xiao Chen mengalahkan suara tamparan itu. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan Xiao Chen mengalahkan Bai Yunfeng, dia melakukan hal mengejutkan lainnya, dia menantang penatua kelas surga. Xiao Chen sudah lama merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia telah bertarung dengan Bai Yunfeng begitu lama, tidak ada sekte elder yang muncul untuk menghentikan pertarungan. Ini pasti perbuatan penatua Tian Yun. Xiao Chen telah mengawasi saat bertarung. Beberapa kali, dia merasakan seseorang diam-diam memata-matai dia. Orang itu bersembunyi dengan sangat baik. Xiao Chen tidak tahu di mana atau bagaimana. Dia hanya merasakan bahwa pihak lain ingin bergerak beberapa kali tetapi tidak melakukannya karena beberapa kekhawatiran. Sekarang semuanya sudah sejauh ini, Xiao Chen yakin bahwa penatua Tian Yun telah bersembunyi di suatu tempat sejak awal. Menurut aturan Istana Naga Langit, aku bisa mengeksekusimu karena tidak menghormati seorang tetua. Mempertimbangkan ketidaktahuan Anda, orang tua ini tidak akan berdebat dengan Anda. Turun. Penatua Tian Yun berkata dengan ekspresi cemberut saat dia muncul di udara dan mendarat di patung naga langit. Xiao Chen berbalik dan menatap penatua Tian Yun. Aku bodoh. Meskipun Bai Yunfeng ini bodoh, dia tidak akan mencari masalah untukku tanpa alasan sama sekali. Ini terutama terjadi ketika dia tahu bahwa ketiga kepala istana meluangkan waktu untuk membimbing saya. Dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menyinggung saya kecuali dia memiliki seseorang yang mendukungnya dari belakang. Petik 2. Merasa sangat percaya diri, penatua Tian Yun tersenyum dingin. Apa yang kamu coba katakan? Apakah Anda mengatakan bahwa saya menghasutnya untuk melakukan ini? Bocah,
Jangan berpikir bahwa Anda dapat menantang Penatua hanya karena 3 kepala istana membimbing Anda. Belum lagi saya menghasut Bai Yunfeng, bahkan jika saya secara terbuka meminta dia untuk menguji kekuatan Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Apakah kamu pikir kamu bisa membuat 3 master istana datang dan memberiku pelajaran? 3 master istana membimbing Anda hanya untuk 1 hari. Jangan berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang penting. Petik 2. Penatua Tian Yun bangga dengan usia dan pengalamannya. Dia tidak khawatir tentang Xiao Chen sama sekali. Tindakannya sudah jelas mengatakan bahwa dia melakukannya. Enyahlah, ini bukan tempat untukmu. Penatua ini masih memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Suara mendesing. Sosok Elder Tian Yun melintas, tiba di depan Xiao Chen dan melakukan serangan telapak tangan. Xiao Chen tidak bisa melihat serangan telapak tangan yang cepat ini sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan naluri tubuhnya untuk menghindar pada saat-saat terakhir. Aku terlewat. Ini mengejutkan Penatua Tian Yun. Merasakan kemarahan di hatinya, dia berkata, Penatua ini memberimu pelajaran, jadi tetaplah diam. Tepat setelah Penatua Tian Yun berbicara, dia meluncurkan serangan telapak tangan yang lebih cepat dan lebih kuat. Perbedaan antara kultivasi keduanya terlalu besar. Penatua Tian Yun adalah tokoh penguasa kesempurnaan hebat yang memahami domain Dao. Bahkan di antara tokoh penguasa kesempurnaan agung, hanya sedikit yang bisa menyaingi dia. Xiao Chen jauh lebih rendah dari Penatua Tian Yun, dia tidak berada di level yang sama. Mampu menghindari serangan telapak tangan sudah sangat sulit. Naluri Xiao Chen bahkan tidak bisa bereaksi terhadap serangan telapak tangan kedua. Dengan demikian, serangan telapak tangan mendarat. Beberapa tulang rusuk Xiao Chen langsung patah saat dia jatuh muntah darah. Bang! Xiao Chen jatuh ke tanah. Li Luo dengan cepat pergi untuk membantu Xiao Chen berdiri. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia menyeka darah di bibirnya. Kemudian, dia mengangkat alisnya saat dia melihat Elder Tian Yun. Penatua Tian Yun tersenyum dingin, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Secara alami, Penatua Tian Yun tidak takut. Dia adalah penatua kelas surga, dan dia telah mengenal 3 master istana selama beberapa dekade. 3 kepala istana hanya membimbing Xiao Chen selama 1 hari. Mereka tidak mengambil dia sebagai murid mereka. Dia bahkan bukan murid nominal. Selama 4 bulan terakhir, dia juga tidak berinteraksi dengan 3 master istana. Selanjutnya, Penatua Tian Yun tidak melakukan kesalahan besar. Bahkan jika Xiao Chen memanggil master istana, dia hanya akan diberi peringatan lisan. Untuk berpikir bahwa Xiao Chen ini sangat ceroboh. Dia seharusnya berhenti mengalahkan Bai Yunfeng. Tanpa diduga, dia berani menantang saya. Jika saya tidak memberinya pelajaran hari ini, bagaimana saya akan mempertahankan prestise saya sebagai penatua kelas surga di masa depan? Xiao Chen, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan dan lanjutkan dengan ocehan acaknya. Bagaimanapun, kita adalah murid. Murid hanyalah murid, dan sesepuh adalah sesepuh. Tidak perlu bertengkar dengan mereka, nasihat Li Luo ketika dia melihat bahwa Xiao Chen tidak berniat menyerah. Menurut pendapat Li Luo, Xiao Chen hanya memintanya. Bagaimana mungkin seorang murid menantang seorang penatua? Bahkan murid berbakat yang sulit diatur dalam beberapa ribu tahun terakhir tidak berani melakukan ini. Xiao Chen, apakah kamu tahu kesalahanmu? Penatua Tian Yun bertanya sambil menatap Xiao Chen dengan dingin dari atas patung naga langit. Di mana kesalahannya? Suara mendesing. Penatua Tian Yun tanpa ekspresi melambaikan tangannya. Segera, angin pedang menarik Xiao Chen menjauh dari Li Luo. Setelah angin pedang berlalu, banyak luka berdarah yang bersilangan muncul di tubuh Xiao Chen, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Niat pedang Elder Tian Yun sangat sulit untuk dihilangkan. Itu berlama-lama di luka, terus memperdalam mereka. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Tetua Tian Yun berteriak dengan dingin. Kemudian, dengan membalik tangannya, dia mengirimkan lebih banyak angin pedang ke Xiao Chen. Ini membuat Xiao Chen sangat kesakitan, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Xiao Chen tetap diam dan menatap Penatua Tian Yun dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Penatua mengajukan pertanyaan padamu. Tepat pada saat ini, Bai Yunfeng, yang ditampar Xiao Chen, memblokir Xiao Chen. Bai Yunfeng menunjukkan senyum mengejek saat dia berkata, kamu terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku. Bukankah Anda sangat arogan di sana sebelumnya? Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa luas langit? Berbicara, jika tidak, aku tidak akan mengizinkanmu pergi hari ini. Murid-murid lain di Profound Dragon Platform mau tidak mau merasa terganggu. Xiao Chen seharusnya tidak menyinggung Penatua Tian Yun. Tidak peduli apa, Penatua Tian Yun adalah penatua kelas surga.
Hal ini mengakibatkan situasi benar-benar berbalik dalam sekejap. Bai Yunfeng, yang awalnya diinjak-injak, kembali dan sepertinya ingin membalas dendam. Penghinaan melintas di mata Xiao Chen. Dia tidak bisa diganggu dengan Bai Yunfeng. Hanya karena Tian Yun mendukung Anda pikir saya tidak berani menyerang Anda. Salah. Kesalahan besar. Xiao Chen membalas Bai Yunfeng dengan serangan secepat kilat. Dia langsung meletus dengan 100 Cauldron Force, mengirim pihak lain terbang dengan pukulan. Bai Yunfeng terbang mundur dalam keadaan menyesal dan menabrak tebing. Wajahnya mengerut kesakitan yang luar biasa. Bodoh. Tepat saat Penatua Tian Yun hendak bergerak, Xiao Chen langsung melompat dari puncak utama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, beberapa sesepuh muncul di sekitar patung naga langit. Mereka berkata dengan cemas, Tian Yun, bukankah ini tidak pantas? Tian Yun menjawab dengan acuh tak acuh, apa yang tidak pantas tentang ini? Dia hanya seorang murid. Apakah Anda pikir dia bisa membuat 3 master istana datang dan memberi saya pelajaran? Petik 2. Sesepuh lainnya memikirkannya dan setuju. Mereka semua tahu betapa sibuknya ketiga master istana itu. Seorang murid acak tidak mungkin membuat mereka melakukan apapun. Tanda pisah. Xiao Chen, yang melompat dari puncak utama, tetap diam dengan ekspresi dingin. Meskipun dia marah, dia tidak marah. Jika dia adalah orang biasa, kemarahan akan mencapai kepalanya setelah penghinaan seperti itu, dan dia akan langsung habis-habisan melawan Elder Tian Yun. Jika seseorang tidak bisa melampiaskan keluhan di dalam hatinya, itu akan menghasilkan iblis hati, membuat ini semakin menyakitkan. Namun, karena Xiao Chen berani menantang Penatua Tian Yun, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebenarnya, pikiran Penatua Tian Yun benar. Bahkan jika Xiao Chen mengeluh kepada Tuan Istana pertama atau Tuan Istana kedua, mereka hanya akan memberi peringatan kepada Penatua Tian Yun. Tidak akan ada hukuman yang berarti. Bagaimanapun, Penatua Tian Yun adalah penatua kelas surga. Kekuatannya berbicara untuk dirinya sendiri. Namun, Tuan Istana ketiga berbeda. Xiao Chen bergerak cepat, terbang ke alam rahasia Tuan Istana ketiga. Area di dekat ranah rahasia dijaga ketat. Namun, Tuan Istana ketiga telah meninggalkan instruksi untuk tidak menghentikan Xiao Chen. Ketika para penjaga melihat Xiao Chen, mereka segera membiarkannya lewat, sehingga dia berhasil memasuki alam rahasia. Pada saat ini, senyum memenuhi wajah Tuan Istana ketiga. Saat dia mempelajari kuali obat yang diukir dengan karakter surgawi, matanya berbinar. Setelah 4 bulan, dia akhirnya mencapai sedikit kendali atas kuali obat ini. Dia merasa bahwa dia akan dapat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat segera. Pada saat itu, Tuan Istana ketiga tidak hanya akan mampu memperbaiki pil obat tetapi juga meningkatkan kualitas pil obatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bahkan mungkin menembus kemacetan dalam alkimianya, mencapai ketinggian baru. Ketika berpikir untuk menerobos kemacetannya, Tuan Istana ketiga tidak bisa menahan senyum. Haha, Xiao Chen, waktu yang tepat. Apakah Anda membawa anggur? Temani aku untuk minum-minum. Master Istana ketiga merasakan Xiao Chen memasuki dunia rahasia. Saat melihat Xiao Chen tiba, dia menyambut Xiao Chen dengan senyuman. Siapa tahu, Xiao Chen mengabaikannya. Dia berjalan mendekat, melambaikan tangannya, dan mengumpulkan kuali obat ke dalam prasasti alam semesta surgawi miliknya. Brat, apa maksudmu dengan ini? Tuan Istana ketiga bertanya dengan tergesa-gesa. Dia akan mampu memperbaiki pil obat dalam kuali obat ini. Sekarang setelah hilang, bagaimana mungkin Tuan Istana ketiga hanya duduk diam? Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa tinggal di Istana Naga Surgawi ini lagi, jadi aku meletakkan barang-barangku dan pergi. Secara alami, saya harus mengambil kembali kuali obat ini juga. Petik 2. Baru sekarang Master Istana ketiga memperhatikan luka pedang di tubuh Xiao Chen. Dia merasa kaget ketika menyadari bahwa Xiao Chen tidak bercanda. Itulah maksud pedang bocah Tian Yun itu, apa yang terjadi? Ceritakan apa yang terjadi. Orang tua ini akan mendapatkan keadilan untukmu. Xiao Chen berbalik dan menjawab, aku sudah mengatakan semua yang seharusnya aku katakan padanya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia sudah melukai saya sejauh ini, jadi bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk tetap di sini? Petik 2. Master Istana ketiga mempelajari luka di tubuh Xiao Chen. Dia merasa terkejut dengan luka-luka itu dan segera menjadi marah. Belum lagi rasa terima kasih yang dirasakan oleh Tuan Istana ketiga untuk Xiao Chen yang memberitahunya tentang rahasia kuali obat tingkat surgawi. Xiao Chen, hanya dengan bakat dan bakatnya, seharusnya tidak diperlakukan seperti itu sejak awal.
Betapa beraninya. Jangan katakan apapun. Ikutlah bersamaku. Orang tua ini menolak untuk menerima ini. Dia hanya seorang penatua. Betapa beraninya dia melakukan ini. Master Istana Ketiga menunjukkan ekspresi serius saat dia meraih Xiao Chen dan meninggalkan dunia rahasia. Xianxia 307